Pemirsa, 100 hari sudah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Ya, lalu bagaimana kepuasan masyarakat atas pemerintahan Prabowo Gibran? Berikut informasinya. Pemerintahan Prabowo Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Rakyat pun menyoroti sejumlah kebijakannya. Lembaga survei Litbang Kompas telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya, 80,9% warga Indonesia menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya atas pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Presiden Prabowo pun tegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemerintah mengapresiasi hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi kepada Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja. Dan berikut keterangan lengkap Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Yusuf Permana. Pemerintah tentu saja menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bapak Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja. Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional. Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas, lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga telah memulai program unggulan seperti program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya para generasi muda. Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah dipastikan akan terus memperkuat koordinasi antar lembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil harus berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan kepercayaan kepada pemerintah, dan pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja tanpa henti demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Ya, dan berikut adalah tanggapan beberapa warga Jakarta terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau saya semuanya sudah puas. Segala gagasan beliau sudah hampir semua lagi dijalankan. Cuma semuanya tinggal realisasi aja deh, begitu. Jadi semuanya dari pihak sebelum beliau dilantik, sebelum dia masih kampanye, ya saya sangat setuju sekali gagasan beliau. Sekarang mulai dalam pembenahan, dalam tinggal apa istilahnya itunya ada pelaksanaannya semuanya deh. Ya, jujur sih kalau dari 100 hari yang saya rasakan, saya belum ada dampak yang signifikan ya dari program-program yang dia canangkan gitu. Nah, terutama khususnya makan gratis. Memang saya tidak menilik lebih lanjut terkait implementasi makan gratis tersebut. Namun dari beberapa sumber yang saya terima, memang pelaksanaannya itu banyak yang tidak sesuai tidak sesuai dengan strategi yang diinginkan, seperti itu. Nah,
belum puas yang saya rasakan, terutama makan gratis. Terus dari sekolahan anak saya belum pernah dapat dari sekolahan dengan adanya makan gratis, tapi belum puas. Itu satu. Kedua, sembako juga belum pernah ada ya, belum pernah ada kiriman dari pusat itu sampai sekarang. Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan mengusulkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2025. Kira-kira berlaku buat kita nggak sih? Yuk kita ajukan lagi gimana? Dan hal ini guna mengurai kemacetan karena Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran Idul Fitri 2025. Menteri Perhubungan Dudi Puwagandi membahas wacana Work from Anywhere atau WFA menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025. Seperti diketahui, Hari Raya Nyepi tahun 2025 jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului dengan cuti bersama pada Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menteri Perhubungan menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mendukung usulan ini agar masyarakat dapat bersilaturahmi lebih panjang saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Hingga saat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah sedang mengkaji penerapan work from anywhere selama libur Nyepi dan Idul Fitri tahun ini dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.